Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mariati dengan NIM D1B1200056. Saya dari jurusan Agroteknologi angkatan tahun 2020. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu analisis jaringan tanaman, tanah, dan pupuk. Di sini saya akan menjelaskan beberapa metode yang dilakukan dalam tanah dan tanaman, yaitu metode gravimetri, metode titrimetri, dan metode kolorimetri yang berupa analis N, P, dan K. Baik, selanjutnya, marilah kita melangkah pada slide pertama. Yang pertama yaitu metode gravimetri, analisis gravimetri dan kesetimbangan curah hujan. Untuk teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan analisis gravimetri curah hujan? Jadi, analisis gravimetri curah hujan yaitu salah satu metode analisis makro kuantitatif yang paling akurat dan tepat. Selanjutnya, metode analisis gravimetri jenis. Jadi, metode analisis gravimetri jenis itu terdiri dari 5. Yang pertama, gravimetri curah hujan atau tertua, yang mana gravimetri curah hujan ini yaitu ketika sinyal berupa massa endapan, metode ini disebut dengan gravimetri curah hujan, yang misalnya penentuan CL min dengan mengendapkan sebagai AGCL. Selanjutnya, yang kedua yaitu elektrogravimetri, yang mana elektrogravimetri ini yaitu sebuah analit diendapkan pada satu elektroda dalam sel elektrokimia. Sebagai contoh yaitu oksidasi Pb2+ yang oksidasi Pb2+ dan deposisinya sebagai PbO2 pada anoda PT atau pengurangan Cu2+ ke Cu dan elektrodeposisinya pada katoda PT untuk analisis langsung untuk Cu2+. Selanjutnya yaitu gravimetri volatilisasi dan termogravimetri. Seperti yang kita ketahui, gravimetri volatilisasi dan termogravimetri yaitu ketika energi kimia digunakan untuk menghilangkan spesies yang mudah menguap, misalnya menentukan kadar air menggunakan energi panas untuk menguapkan H2O. Juga karbon dan hidrogen dalam senyawa organik dapat ditentukan dengan pembakaran dengan O2 menjadi CO2 dan H2HI. Selanjutnya yaitu titrimetri gravimetri dan gravimetri partikulat. Titrimetri gravimetri merupakan massa titran alih-alih volumenya diukur dengan pengukuran massa jauh lebih akurat dan presisi. Akhirnya, di gravimetri partikulat ini, analit ditentukan setelah pemindahannya dari matriks sampai dengan penyaringan atau ekstraksi. Penentuan padatan tersuspensi adalah salah satu contoh gravimetri partikulat. Baik, selanjutnya kita melangkah pada slide ketiga. Jadi slide ketiga ini menjelaskan mengapa menggunakan analisis gravimetri. Alasan menggunakan analisis gravimetri yaitu dilakukan dengan peralatan sederhana, interpretasi hasil mudah, pembacaan berhubungan langsung dengan jumlah analit, dan yang terakhir yaitu memberikan hasil yang sangat akurat dan tepat, bahkan hasil gravimetri digunakan untuk memeriksa keakuratan metode ini. Selanjutnya, sifat yang diinginkan dari presipitat analitik. Jadi, sifat yang diinginkan dari presipitat analitik yaitu yang pertama adalah mudah disaring dan dimurnikan. Yang kedua, kelarutan rendah mencegah kerugian selama penyaringan dan pencucian. Yang ketiga, bentuk akhir yang stabil atau
tidak reaktif, dan yang terakhir, komposisi yang diketahui setelah pengeringan atau pengapian. Selanjutnya, slide selanjutnya yaitu filterability dari endapan. Jadi, filterability dari endapan ini yaitu suspensi koloid, suspensi kristal, pembentukan endapan yang dipengaruhi oleh supersaturasi relatif atau RSS larutan, yang mana RSS ini dirumuskan dengan Qs per S. Selanjutnya yaitu faktor penting untuk analisis gravimetri. Mengapa faktor penting itu diperlukan untuk analisis gravimetri, yang mana faktor ini yaitu nukleasi, pertumbuhan partikel, suspensi koloid, koagulasi, aglomerasi atau diinginkan, peptisasi tidak diinginkan, kopresipitasi tidak diinginkan, dan yang terakhir yaitu pencernaan. Selanjutnya, yaitu perhitungan kandungan analit membutuhkan pengetahuan. Perhitungan kandungan analit itu membutuhkan pengetahuan yang berupa kimia, stoikiometri, komposisi endapan. Dan yang terakhir yaitu kesetimbangan curah hujan. Kesetimbangan curah hujan itu perlu mempertimbangkan yang namanya produk larutan, efek ion umum, dan yang terakhir yaitu efek ion beragam pada kelarutan. Baik, lanjut di slide selanjutnya, yaitu metode titrimetri atau metode Walkley-Black, yang mana metode titrimetri ini biasa disebut dengan metode titrasi. Dan titrasi ini dapat diartikan sebagai suatu penentuan kandungan karbon organik yang dapat dioksidasi dalam tanah. Kandungan karbon organik ini dihitung dari jumlah ion krom, yaitu Cr3+, yang terbentuk. Dengan menggunakan metode titrasi, adanya klorida lebih dari 0,5% Cl akan menghasilkan interferensi positif pada tanah salin. Selanjutnya, prinsip titrasi. Perlu diperhatikan prinsip titrasi yang pertama, yaitu pemulihan total karbon organik tanah. Dengan metode ini biasanya dapat berkisar antara 75–90% di permukaan tanah dan akan bervariasi menurut jenis dan kedalaman tanah. Yang kedua, metode ini tunduk pada gangguan oleh konstituen tanah tertentu yang menyebabkan hasil yang salah dengan beberapa tanah. Yang ketiga yaitu untuk tanah yang kandungan karbon organiknya sangat tinggi, metode titrasi dapat menghasilkan hasil pengujian yang rendah karena oksidasi karbon organik yang tidak sempurna dalam sampel. Selanjutnya, yaitu metode ini untuk menentukan karbon organik dalam tanah. Ini tidak berlaku untuk tanah yang mengandung sejumlah besar bahan berkarbonasi. Selanjutnya, ada namanya metode titrasi. Metode titrasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, titrasi potensiometri manual dan titrasi potensiometri otomatis. Jadi, titrasi potensiometri manual yaitu dengan mengatur pH atau MV meter skala yang diperluas dengan elektroda platinum dan elektroda referensi kalomel untuk membaca E atau MV. Selanjutnya, titrasi potensiometri otomatis. Jadi, titrasi potensiometri otomatis ini menggunakan titrasi otomatis dengan elektroda platinum ke terminal MV dan elektroda referensi kalomel ke terminal elektroda kaca. Titrasi ini dilakukan terlebih dahulu dengan mempiot kurva titrasi yang kemudian secara otomatis titrasi ke titik akhir sekitar 750 mV yang ditentukan. Selanjutnya, ada yang disebut dengan namanya metode kolorimetri, yang mana metode kolorimetri ini terbagi menjadi tiga, yaitu metode kolorimetri N, metode kolorimetri P, dan metode kolorimetri K. Baik, jadi metode kolorimetri N merupakan suatu metode yang digunakan untuk memodifikasi otomatis prosedur analisis kolorimetri untuk menentukan NH4+
kurang N dalam tanah dan intisari tanaman untuk penggunaan manual dan dibandingkan teknik yang diusulkan dengan teknik distilasi titrasi standar. Selanjutnya, metode kolorimetri P. Metode kolorimetri P merupakan metode yang akurat dan cepat untuk tabel fosfor dalam tanah dan tanaman, tidak dapat dipisahkan, yang mana untuk tujuan penelitian dan diagnostik. Selanjutnya, metode kolorimetrika. Metode kolorimetrika merupakan suatu metode yang berlaku untuk penentuan rutin kalium dalam ekstrak tanah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.